Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Nur Afrizal. Saya dari program studi S1 Pembelajaran Jarak Jauh Akuntansi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah ekonomi makro mengenai analisis makroekonomi negara Yunani periode tahun 2022 hingga 2024. Studi kasus Yunani sangat menarik untuk dikaji karena menyajikan potret transformasi nyata sebuah negara yang berhasil bangkit dari krisis utang terburuk di kawasan Eropa menuju pemulihan ekonomi dan stabilitas makro yang kokoh. Mari kita pahami latar belakang dan konteks historis perekonomian Yunani. Selama lebih dari 1 dekade, Yunani dikenal sebagai epicentrum krisis utang Uni Eropa. Namun, periode 2022 hingga 2024 menjadi titik balik sejarah perekonomian Yunani. Ada 3 tonggak pentingnya, yaitu pada Agustus 2022, di mana Yunani resmi keluar dari Enhanced Surveillance Framework Uni Eropa, atau artinya Yunani lepas dari pengawasan ketat lembaga donor internasional dan kembali memiliki kedaulatan fiskal penuh. Dan tahun 2023, di mana Yunani berhasil kembali meraih peringkat investment grade atau layak investasi dari pemeringkat global seperti Fitch dan S&P yang mengembalikan kepercayaan investor internasional. Selain itu juga ada standarisasi data di mana seluruh analisis dalam kajian ini mengacu pada standar yang terharmonisasi Eurostat atau dari HICP dan ESA 2010 demi validitas dan keterbandingan dari regional. Saya menampilkan kerangka metodologi yang digunakan untuk menjamin analisis yang terstruktur dan akurat secara akademis. Studi ini menerapkan metode pendekatan campuran atau mixed methods. Secara kuantitatif, saya mengolah indikator makro utama seperti PDB real, inflasi, CPI, dan rasio utang menggunakan basis data Eurostat dan Bank of Greece. Secara kualitatif, data tersebut dihubungkan dengan dinamika sektoral seperti implementasi dana pemulihan RRF Uni Eropa, kebijakan pasar tenaga kerja, serta kinerja sektor pariwisata dan perkapalan. Berikut ini merupakan rangkuman dari analisis makroekonomi, yaitu rangkuman indikator utama kuantitatif Yunani pada tahun 2022 hingga 2024. Dapat kita cermati tersendiri, pertumbuhan PDB real mengalami rebound yang sangat kuat sebesar 5,6% pada tahun 2022 pasca pandemi COVID-19, lalu berkonsolidasi secara sehat di level 2% pada tahun 2023 dan 2,1% di tahun 2024. Lalu terdapat laju CPI yang berhasil diredam dari lonjakan 9,3% saat krisis energi di tahun 2022 menjadi 4,2% di tahun 2023 dan melandai ke 2,7% di tahun 2024. Lalu nilai tukar euro atau USD di mana sempat menyentuh paritas terendah di tahun 2022 akibat krisis energi Eropa, lalu menguat dan stabil di kisaran 1,08 dan 1,09 di tahun tersebut. Lalu rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat bahwa terdapat penurunan fantastis dari 172% di tahun 2022 menjadi 153% pada akhir 2024. Ini merupakan laju penurunan tercepat di kawasan Eurozone. Masuk ke analisis mendalam indikator pertama, produk domestik bruto. Di mana lonjakan produk domestik bruto ini sebesar 5,6% pada tahun 2022 didorong oleh pembukaan kembali mobilitas global yang memicu ledakan sektor pariwisata serta konsumsi rumah tangga yang sempat tertahan selama pandemi atau pent-up demand. Pada tahun 2023 dan 2024, meskipun ekonomi global diwarnai ketidakpastian dan suku bunga tinggi, produk domestik bruto Yunani tetap tumbuh konsisten di kisaran 2% hingga 2,1%. Dan angka ini terbilang istimewa karena berada di atas rata-rata pertumbuhan kawasan Eurozone yang hanya tumbuh sekitar 0,5% hingga 0,8%. Pergerakan utamanya adalah penyerapan dana investasi infrastruktur Uni Eropa dan konsumsi domestik yang solid. Indikator kedua adalah pengendalian inflasi
Di mana pada tahun 2022 Yunani menghadapi inflasi tertinggi sebesar 9,3% yang dipicu oleh krisis energi Eropa akibat konflik Rusia dan Ukraina yang melonjakkan harga gas alam dan bahan pangan. Namun pemerintah Yunani bersama otoritas kawasan berhasil menurunkan inflasi secara signifikan menjadi 4,2% di tahun 2023 dan menyentuh 0,7% pada tahun 2024. Penurunan drastis ini dicapai berkat dua faktor utama. Yang pertama adalah normalisasi pasokan energi melalui diversifikasi impor gas alam, cair, dan kedua, transmisi kebijakan pengetatan moneter dari bank sentral yang menaikkan suku bunga acuan. Kondisi kebijakan moneter dan kurs nilai tukar yang ada di Yunani, di mana sebagai anggota Eurozone, Yunani tidak memiliki kedaulatan moneter independen. Kebijakan suku bunga dan jumlah uang beredar sepenuhnya diatur oleh Bank Sentral Eropa di Frankfurt. Dampaknya terhadap nilai tukar, di mana pada tahun 2022 mata uang euro melemah tajam hingga mencapai paritas 1:1 terhadap dolar AS. Sisi positifnya bagi Yunani, pelemahan euro ini secara tidak langsung meningkatkan daya saing harga ekspor barang dan menjadikan biaya berlibur wisatawan dari mancanegara khususnya dari Amerika Serikat dan Asia ke Yunani relatif lebih murah. Seiring stabilnya euro di angka 1,08 hingga 1,09 pada tahun 2023 hingga 2024 membuat ketidakpastian nilai tukar bagi pelaku usaha di Yunani semakin berkurang. Di samping indikator keuangan, kesehatan makroekonomi ditunjukkan oleh pasar tenaga kerja. Secara historis, Yunani memegang rekor angka pengangguran tertinggi di Eropa pasca krisis 2008 yang sempat berada di atas 25%. Namun pada periode 2022 hingga 2024, tingkat pengangguran turun drastis dari 12% pada awal 2022 menjadi 9,2% di kuartal 4 2024. Memasuki level 1 digit untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade. Pencapaian ini digerakkan oleh reformasi regulasi pasar kerja yang lebih fleksibel serta ekspansi masif sektor pariwisata premium, konstruksi nasional, dan proyek infrastruktur berbasis dana Uni Eropa. Selanjutnya ada kebijakan fiskal dan trajektori utang negara, di mana Yunani menunjukkan komitmen konsolidasi anggaran yang sangat kuat dengan mencatatkan surplus primer dengan efeknya, yaitu pada tahun 2023, Pemerikat Kredit Internasional menaikkan status surat utang Yunani kembali ke level investment grade. Hal ini berdampak langsung pada penurunan imbal hasil atau yield obligasi pemerintah, sehingga biaya pinjaman luar negeri Yunani menjadi jauh lebih murah. Lalu, rasio utang terhadap PDB puncaknya yang pernah melebihi 200% kini berhasil ditekan hingga ke level 153% pada akhir 2024. Pada neraca perdagangan barang, Yunani secara kronis mengalami defisit perdagangan. Mengapa? Dilihat dari sisi impor, Yunani sangat bergantung pada impor komoditas energi seperti minyak mentah dan gas alam karena keterbatasan sumber daya fosil domestik serta impor barang dengan modal mesin yang berat. Lalu dari sisi ekspor barang Yunani terfokus pada produk bernilai tambah tinggi namun volumenya terbatas, seperti produk-produk agrikultur premium seperti minyak zaitun atau keju feta, bahan kimia, obat-obatan medis, dan hasil olahan minyak. Meskipun ekspor tersebut barang tumbuh, tingginya nilai impor energi membuat neraca perdagangan barang tetap minus. Lalu bagaimana Yunani menutup defisit perdagangan tersebut? Yaitu melalui ekspor jasa. Sektor jasa pertama adalah pariwisata premium, di mana Yunani bertransformasi dari hanya sekedar destinasi wisata massal menjadi pusat pariwisata yang bernilai tinggi. Kontribusi langsung dan tidak langsung pariwisata menyokong lebih dari 20% dari total produk domestik bruto Yunani pada tahun 2023 hingga 2024. Lompatan pengeluaran rata-rata turis di destinasi seperti Santorini, Mykonos, dan Athena menyuntikkan aliran devisa segar
yang sangat besar ke dalam transaksi berjalan atau current account. Pilar ekspor jasa kedua yang tidak kalah krusial adalah industri perkapalan dan pelayaran maritim. Yunani adalah raksasa maritim di dunia. Para pemilik kapal atau ship owner, Yunani menguasai sekitar 20% dari kapasitas armada kapal dagang komersial di seluruh dunia. Penerimaan jasa perkapalan atau shipping receipt mendatangkan arus masuk modal bersih atau net capital inflows yang berfungsi sebagai penyemat utama neraca pembayaran Yunani. Ditambah lagi pelabuhan Piraeus kini berkembang menjadi salah satu hub logistik kargo tersibuk di Laut Mediterania. Selanjutnya, saya menampilkan analisis SWOT makroekonomi dari Yunani, yaitu pada strength atau kekuatannya, di mana dominasi armada pelayaran global, kebangkitan pariwisata premium, dan status fiskal investment grade. Weaknesses atau kelemahan, di mana ketergantungan impor energi fosil, defisit kronis, neraca perdagangan barang, dan tantangan kesenjangan keterampilan sumber daya manusianya. Lalu opportunities atau peluang, di mana akselerasi energi terbarukan memanfaatkan dana RRF Uni Eropa dan peluang relokasi industri atau nearshoring. Lalu terdapat threats atau ancaman, di mana gejolak geopolitik di Mediterania Timur, di mana krisis iklim yang mengancam pariwisata serta volatilitas harga pangan global. Berdasarkan analisis tersebut, saya merumuskan 3 rekomendasi kebijakan makro yang strategis, di mana yang pertama adalah akselerasi transisi energi hijau, yaitu memaksimalkan dana pemulihan RRF Uni Eropa untuk membangun pembangkit tenaga angin dan surya guna mengatasi kelemahan utama Yunani, yaitu ketergantungan impor energi. Yang kedua adalah diversifikasi sektor real dengan mendorong penanaman modal asing atau FDI ke sektor manufaktur presisi, bioteknologi, dan teknologi informasi agar ekonomi tidak terlalu rentan terhadap guncangan eksternal sektor pariwisata. Lalu yang ketiga ada reformasi lembaga dan hukum, yaitu mempercepat efisiensi sistem peradilan dan birokrasi untuk meningkatkan daya saing, kemudahan berinvestasi atau ease of doing business. Sebagai penutup, berikut ini merupakan data kuantitatif dan analisis kualitatif dalam pemaparan yang diambil dari sumber-sumber sebagai berikut, yaitu dari Elstat dan Bank of Greece, yaitu pada laporan PDB, CPI dan transaksi jasa perkapalan, Eurostat atau European Commission, yaitu data HICP dan rasio utang terharmonisasi, lalu International Monetary Fund atau IMF, yaitu dari Greece Staff Country Reports pada periode 2022 dan 2024. Demikian pemaparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.